Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gowo candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Ngono ku ulama ku mikir. Kira ulama tidak tahu mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane jopah pokok. Ora jelas tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu itu benar. Gua terusannya ayat itu layak alam gua. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan mutakam do pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti jualan. Ya urut ini bakas tahu, bukan bakas urusannya ayat layak alam gua. Illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono yo goblok banget. Karena maknane ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe mau nuduh Goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok wae. Tapi masalahnya kue tak bila-bila rapal Quran itu semua. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa, maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka taunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahunal Konstanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir hawa goblok itu serati mau nyata. Umatku udah seneng duit alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap baik kok seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini wae seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenan. Biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan, itu sapa? Ya kowe Quran dimaterikan. Terus jaga penampilan, tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa, kabeh wis penting penampilan. Ini zaman akhir sono kabeh.
Kira usah susah, sudah kok. Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Sing karwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau murid gampang gak modal. Iya, kalau murid bisa sih kok buku bat jenggot baru. Kalau ngapal Quran rawan ini. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo. Ada sapi kebo. Bila sudah angel. Urunan deh. Kan itu. Paling pidato piro, begitu kebo. Paling Tuhan Agung piro. Suwe nak kiai cilik ini suwe. Kebo 20 juta nak kiai cilik manggung piro. Sosok. Padahal mau sangon untuk 500 tok suwe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetap kuat. Wong keramat itu pidato cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Jadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk usul perso kabeh. Kowe wis perso kabeh. Teko ngaji tapi turu yo perso kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ini ngaji nopo? Bismika. Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir selesai. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kira usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki yo. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi to biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuharallahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, sebagian kira yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yudkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh.
Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi kayak apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak lamu ilah. Jadi terus ora ora iso ngono. Wa mana sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Itu jelas ada istisna illa man irtada. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu pirsa meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dimengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah, kira roh sangi gobloke wong kok. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iya orang. Wes disangoni jadi disebut wabil khusus. Khusus Sohibul Fadilah. Padahal ono sing keterusun Sohibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar kanjeng Nabi, ben arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Wis ora masuk akal. Wong tau sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergerem. Malah anak santri geremeng biasa. Ya berangkat tapi geremeng. Geremeng banget. Jadi berangkatnya ya bergeremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak biantah. Tapi tetap mangkat. Geremeng. Ya geremeng nganti ning medan perang ya cek. Cek. Nanti disebut wa id ya itu kumuwah. Terus ini kenapa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng lho gremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstremen. Sing jelas itu gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang panen bisa jenis berjuang mati. Saiki sangu kurang wong gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah. Bakal mbok ambune apa? Suar. Nah gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jum lebih suar. Protes nek lebih suar ora, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afiful. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue nih jadi sahabat di biologis tetap rajino kan apa? Bekar-bekar lah. Sementing orang rajino. Orang usah gue hilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kanjeng Nabi malah aneh, bareng perang Badar wis sahabat do gremeng malah menghentikan ini. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Qad itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Dari sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo. Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggo canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran iku canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah iku jamae napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak menit-menit ku cek nom. Cek brewo cek
Saya ngi sunah Rasulullah dene juga priwo itu ora gitu. Awale Quran. Iku perang iku wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lan canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha bingung diri sama surat dulur lana. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Lah takok ya, Mbak. Lah kok takok Abu Jahal. Balagoni annahu yasbu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasul. Sing paling nemen ngalarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawwa la in laqitu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rodok tua beneran jadi cara dene tarung wijal kira-kira kalah. Itu tau nabe sapa? Abdul bin Mas'ud. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adabun nabi. Waktu ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Lah iya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah yang paham ya? Itu sampai sak matine sak tempatnya nanti Abu Jahal gublinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku bihi lamillah. Nah Allah bi nafsi. Mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal dia so yo ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi lan Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggal dia so indahu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue bicara tuh itu. Kok akeh itu. Saya kelas nol tenang. Kau. Gue receh. Kene kaulane pangeran dadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah tapi kita menempat di bumi biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah ya buah cara begitu. Ya sudah dia senang mesti buah. Gampang toh ngaji. Paham? Gampang toh? Nah ya gampang harus yang bantu ora gampang. Paham? Jadi paham ora buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasul. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo kos nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa. Mulai apit paten iki pidato jus ya. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu negara India. Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan. Lah Israel itu pas sowan
Nabi Sulaiman. Dadi oleh mentelengi toha iku tenan. Mubalek iki kok ning kene. Padahal prosedure iku tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi piye? Saibul Fadilah apa? Pentelengi jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tau ora paham to. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya toh aku ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi toh. Wedi, balik lah tetap wedi. Wah akhirnya orang berhubung keroni. Niku ya Nabi Sulaiman kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang di. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di malah toh aku kotor langsung. Pas Langsung. Prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan iskal." Terus camau mati takok Israel. Lah karo dene kela apa yo terbang ning dia. Kula wedi. Dari toroke awor aku. Wah aman. Perkarane standare kan ning. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum biaya ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi atau biilami. Gong ya jelas ya. Oh, pinternya. Sajane ngaji prayu sah. Sudah pinter, oh. Lha kula direncana kan 2 minggu, sesuai sak wulan, sesuai 3 wulan. Mergo wis pinter kok. Wis pinter. Tuh dadi mosok sekolah ra ono khatame kok. Iki apa-apa, mahasiswa piro 4 tahun ya? Tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wongune ra pinter-pinter sini-sini kok. Ku sing goblok gurune apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang ngajar. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang jeneng saya. Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kula kok wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat tak aku om. Jadi jelas saja nih gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi kok syaratnya nganggo guru. Mulane mantap lama bila sehen fasehu napa. Wong maknani layak alamu wa ilahu terus kecangkeman tok binti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya iku ngaji, wis jelas utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengertikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan kok. Salawat ngono surah apa. Maapal tanggalnya khatam. Cara kula ra mutu, ngaji niku ra mutu. Kok mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan ngoten niku lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi. Diwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi timbang ra jawab ya tak belek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Selalu. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin.
Iku piye cek lafate piye pas iku. Sing biasa nyenggai. Piye cek piye nek sing biasa ngomong. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwai diloroi dari gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin kanjeng Nabi maklum, wis ora wong bulet terus mesti maklum. Mau Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim, sake welas, rong ora jelas, ora apa-apa aja mesti men. Sekarang kanjeng Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok, wong desa. Barang sahabat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat ku ngomong kan, dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki model desane dijawab. Kula saking mriki yo lebih. Sahabat-sahabat sing muni-muni kan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk, salat kok omong-omongan. Gak sah. Kalau apa gitu ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bersolat geger orang geger Nabi besok. Ini wonten solat omongan dia mau munik pun. Munik mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetap wedi. Ya tetap wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi lho, jom wong desa itu jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun wong salat iku bisikan ambek pangeran. Jadi salat iku hubungane mbek pangeran. Yo mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adam yur berhubung sholat itu momen omongan be pangeran yo ora omongan be. Kowe ku langsung gede malah golek murid. Yo ngono nak ngajari ra kok murid. Dadi waktu itu dipek menang. Fawa wa ma wajatu mualliman ahsana min rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu muallim terbaik. Beliau tidak nyentak saya, tidak orang kau iku. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu omongan itu pengiran pak. Yo orang omongan be lihat. Nah, terus ulama sebagai berdebat ini. Lagi senengannya ngomong ekstrim. Kan nggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong kok ribu adil bil Islam. Tapi jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi orang riwayat kodok kowe ketangkeman. Tapi yang jelas seperti itu. Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Ah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sebenarnya ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibar. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa dia tahu bayar pajak. Dia tahu mikir tuh, tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekadung kiai, ya pengen kan gak pantas. Sampai main protes pemerintah, lo bayar pajak kok. Sampai apa? Protes. Pantas protes aku ulang, belum di mobil bayar pajak terus. Nah gue protes atas nama boy, sudah motor mau blong. Kok gerem ngeratan elek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi itu sampai. Ini untung, gue sing syukur rasa kecangkeman. Meskipun blongnya orang kecolongan, masa kok pedutan. Mau apal kabel ini. Saya Indonesia,
Iku cara polisi tegas, iku gak sedeng Mas kantor polisi. Boten. Gak sedeng ya? Ngamot. Gak sedeng. Saya Indonesia, Pak. Saya. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarep mikir ngaji, iku sunane kuno. Tapi pantes apa? Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya ku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Terus iku bakas iku kok penting iki sih. Lah Nabi wong asline ya rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa tahu kon ngendhalekno napa bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh, Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung, ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dia luhutan minta hujan. Dia gak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Jadi Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Wis bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas sing ahli falak, salat istisqa ngenteni diitung iku wis wayahe jadi dalwi kan nang wayahe iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Kok macane cara falak wis wayahe apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang ngate istisqa nganti. Bukan karena benci ndak ya Ibang Ramadi sen saudara. Terus mereka kadang-kadang apa kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang ya kerjaan ini. Pangeran ben ngono pangeran. Kadang kalau nanti memiliki kekeringan tuku banyu, kemudian ya rezekinya bakul. Diwil gawat. Ya tapi ini buat tentu mau kekeringan buat terbiasa wae. Maksudnya pangeran itu rasa batur. Musik itu jangan buat. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah akhirnya udan, nanti seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang adab, apa piye kok malah udan nganti. Nanti yo, sapinya malah katut banjir. Lu mau yo orang kok insak malah mendingan ya Rasulullah, pulau kan udan, gue bersabeni iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Malah nyalano meneh gitu. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Oh, langsung disawur repot. Akhirnya Nabi itu ngomong sih, Allahumma hawalaina, lalalaina, Allahumma alal akam wal audia wal asyar unufu. Nabi, ya Allah, sing udan namung tenggene wadi, tenggene. Kayak apa Nabi so ngendalikan udan? Udan itu dikongkon. Itu salah sasaran. Ninggone iku wae ning kali. Nurut. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu mengelola emosi ini. Sahabat dia ngerti, wah Nabi kemarin tuh rapati berkenan. Mulanya jadi ini nak sing akabiru sahabat malah wah ini bahaya. Ngomong di gak malah diparani nih suwante. Halakatil amwal ini gara bos. Nuto ya nuto. Habis kena peduli resah. Ampun. Sembarang ayat al-Arabu asadu kufra wa nifaqan musliman. Wong desa iku pantese wong kok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misale wong ape matun terus dasinan. Biasa pangeran ngersane. Dadi eling-eling. Kula suwun nek ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman
akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang nggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu. Karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa, ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini sidik ulama. Ya, itu orang terus no. Itu fakta toh. Fakta. Gua anggap fakta nih, orang terima fakta. Gua anggap fakta. Mungkin jatuh 2 jam kok sing dadi ilmu 2 menit. Liane ku gagal kabeh. Ono mah dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Pirang. 5% itu apik 5%. Apa temen? Gak biasa nih pidato 2 jam. Sing mau mlebu lho ora sing mau ngalim lho maksudnya. Kalau ngalim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nek sing mlebu pirang-pirang. Kok betul? Oh, aku sudah usaha situ. Sopan mereka juga. Akhlaknya juga. Arabi ya. Jadi wong desa mulai dhisik ngono. Mulai malaikat wis ngadepi wong desa iki seru wae bagus. Yes, tapi pangeran gak gitu. Jadi napa? Ngene ana pepatah ning arep men beda Jawa. Ambil wong desa iku. Wah. Ya angel kandhanane iki. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rido sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya. Mereka itu punya mainstream berpikir wis rodok kota. Nah, saking kotane itu padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi. Mulane iki peringatan go kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Sowan Nabi nek salam Nabi rahmatullahi tersinggung tenan. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji 2 jam ning majelis mau sopo kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning gede, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara sujuran aksaruhum la yakin. Allah juga sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairun. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Ngenteni bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan Kejar. Jadi harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji gak di. Betul, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja gak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja, saya kerja di UI, ya ngaji macam-macam. Enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan gak fair kan? Misalnya kadang nuruti maruk, aku lo berdisoan dengan naruhan. Nek Yogyakarta ketemu malah ora ada moro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani pangeran ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ra metu medhuki aku. Inna zamana sinun wa mathana zinun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane kampu teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu, Nabi ngetokno Nabi tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini, Zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong Inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun, jadi celaka bagi kamu. Dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar mau jawab data Allah. Nah Allah nak muji ya muji tenang. Nak kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli kok sing muji atau sing kritik. Data Allah. Lan aku kepikiran tenan sing kritik pangeran. Ngritik terus mbiarno. Ini harus aturan main harus jelas. Data Allah. Itu sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam kamu tidak siapa-siapa.
Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kalian tidak makmum, kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya tidak santri, kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing udang hafid. Kalau tidak tahu udang, tidak di duit loh. Wah, ya kacau, tidak terus ngono. Meskipun tenan mas. Sesuai sing udang tuha yang ngono. Jangan macam-macam loh gue. Rata sangoni raweb. Wah, bisa panjang kalau ini dituruti kan. Panjang. Masa itu ngono, orang rata kei lho niku. Gak betul orang gelar rata kei lho. Wah ya repot orang kabeh. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka mudat-mudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Mesti karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim loh. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat gitu. Di surat Hujurat. Yamununa alaika Islam. Allah duka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wes kira Islam lah ora usah bukas-bukas Islam dari pengen. Ibang ngel kalau wong apa. Kamangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti itu sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk walu wong sing ngerti etika. Lha jangan wong gedhe wis alamatem desa lah, tapi tekem ora usah desa. Alamate wae sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi uteknya ora usah kota. Kayak kota, ahlul hadharah di peradaban, no? Peradaban. Ben wong udah aturan. Karena kadang itu tadi, seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang nggak di. Masa setelah dia di keluarga di. Maksudnya biar fair itu, apa? Biar fair. Biar orang itu kulino duwe etika. Terus saya punya teman akrab banyak itu dolan gitu. Nyari jam yang benar-benar aman. Iya, saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah tinggi. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau dekat dalamnya, kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak ya enggak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Walaupun wong awam, kadang lagi debat urusan utang di bojone, assalamualaikum. Saya kok terus no. Tukaran dia kok. Tidak. Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi. Tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah itu, wae wong nyapu ojo, awan wae koilula. Sore ya, misalnya setengah 5 wajar atau bar maghrib. Ini malah wong udah mulai dari bojone, itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam sing memang para suami sudah hindari istri. Lha iku apik kok. Ajang silaturahmi. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabine sampai seperti itu. Ya mununa alaika anas. Kacau nak wong nuntut hak kabeh yo kacau. Aduh orang dipetui. Mesti ngomong ini ya sopo. Mesti nak golek ilmu saja latih ikhlas, nopo. Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kuliner ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini. Tak ruangnya ada kemulang juga turu omongan di bahaya kalau seorang ulama kuliner nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kuliner nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah. Wah, wani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora ngono. Dene terus wedi wae bahaya ya. Ora mesti nak dikai yo oleh. Ana arep kok. Terus ki wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eleng-eleng apa walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihi lakana khairan lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melik yang ada di Syekh Nawawi yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika Mafatihul Ghaib lalu kunci itu punya akibat apa menjadi kuasa apa menjadi tahu
Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu. Karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah, kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau tahu? Nah, kira ulama mesti atau mikir. Aku yakin atau mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok catet Kang ini Ibu Budi. Tapi apa ngono? Daripada orang ahli tafsir terus tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu. Tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu taunya nabi itu diiklami karena dingerti. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya dingerti. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Madinah. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal di sini Konstantin. Tapi Nabi menduga la taftahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliyah umati kada wa kada zuwiyali al-ardu faro'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Ono sing maca malikan adudun. Khalifah yang normal sing dengan tanda kutip berhak ngatasnamakno penggantiku iku mau periodene pinten? 30 tahun. Delalah. Pas dihitung Said Hasan iku wis entek. Paham gue sampai ke terakhir itu Sayyid Hasan pun bariku semuayaku numulkan adudon dan semua malikan bariku wes anane rojo sing tukang menggigit manane wes ora sah mengatasnamakan diri khalifatu rasulillah ya wes malane kula setuju istilahnya raja wae kemuliaan nembarane khalifatu rasulillah sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan ya niku sanggup ae rojo napa. Pemenang bu arani Khalifatullah Pranoto mau keduburan, maksudnya itu malah keduburan. Maksudnya rojo, itu malah luwe simpel kan, luwe gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan aja jajal ini pengganti Gus Bah, sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Kowe jajal buka di Bojonegoro, pengganti Gus Bah. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas apa meneh iki pengganti Rasulullah. Boyo mikir. Soalnya saranane wae mubalek kan luwih ikhlas, wong kan luwih ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti wah sensitif. Bayang no terus ana gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino, tapi aku pengen dadi wong sopan iku Umar. Umar itu nyari wong unik, aneh pikirane ku aneh. Yo tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau dadi wong ino, iku Umar. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar Khalifatur Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana simta, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifatur Rasulullah. Aku gak. Tapi nang ono Khalifatur Abu Bakar yo ojo, Amirul Mukminin. Dadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifatur Rasulullah keduren, muni Khalifatur Abu Bakar mau. Ngopi yo padha kancane cah sosok. Kalau kita rojo ngenyek wong mosok terus. Akhirnya tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetap keren, no? Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulullah. Ali balik Khalifatu Rasulullah. Ya sekian-sekian dengan itu balik. Namun itu tukang pidato kasaran udah. Wong dengki ya, nanti mun itu tukang pidato itu kasar. Pidato si tukang gila.
Bangun tukang gigi tapi enak. Ibu hasutan munib sebenarnya. Hasutan nih, oh sebenarnya tukang pidato. Balik kan? Balik sebenarnya tukang pidato, tak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Napa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarin sampai no asar. Ini rumah tenan ini. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 20 menit. Mereka sing rapat podo pinter itu cepat putus. Rapat gue debat dos, udah paham ya rumah. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati. Kena likuifaksi, mati. Disembelih, mati. Milih nanti. Ayo, milih nanti. Diujar-ujari bojo kuru, mati. Disental wong kaget kagak utang, mati. Rasa dicontohno. Sampai jatuh kecelakaan rabe, sensitif. Dan ini pentingnya, ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana, itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisiwatil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar. Pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barok hukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah menghentikan gimana coba? Misalnya kul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja, misalnya apa wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat kul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul ara'aitakum in atakum adzabuhu kul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mengundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas jabatan. Lala rabi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah notenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, iku mesti reci hotul jasmi. Napa sigot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi.
Tapi kalau tentang azab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah meredaksikan aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Dia nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiatnya malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood. Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya azab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa, karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, Qur'ane ra barokah. Yo, ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Jelas ono 200 aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah putih ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh yang melarat wis iki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nawali pancen ya aki-aki adab. Umume wa mayatakila ala makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe iku sapa? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu haminggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dulu tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya itu. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah SWT.
do sok suci do cangkem. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubuhan, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ya berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Ya boleh ISIS. Kita asli nih, mesti hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas sebab pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh aku alat. Lho tuh wis mubalek kowe sapa? Lah anak aku ora apa-apa kiai ini deh. Paham jelas ya? Mak aku oleh sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Enak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Tuntas kok ngadepi aku sama Gusti. Seorang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Tuh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustadz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihannya bapak kepleset.
Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Aku apa? Paling bar guling. Wah ini masih. Mereka latihan umum ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat juga. Nah, seperti ini kue rasa nak milih sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani mas, wah betul lah kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu apa tidurnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil kowe bima amantum. Boyo mikir, mana yo seudon kok usah dilembagakno, seudon. Boyo seudon kok dalil. Ijo ana panggunge lho. Wong seudon siri wae elek men seudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Nek seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek wis aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali, ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiatul. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono tuha bojone minggat hari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengiran. Misalnya bojo minggat, namun apa ganti sing luwih. Nah, wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi-rapi wah bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia gue do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rumakno tobat wong-wong. Awas ya, dunia tak lama. Aman nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pangeran pertama, ngelapor wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsubena yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan mau kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah tuh alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena azab saja kafar apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, gharid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo munib kan, ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu aja 8.
Loh, jangan kira itu gak sah loh. Salat mayit ditabiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa galiran anyar. Loh aku itu ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati syahid aku pirang jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah mendikan rahmati sabaqat ghadab wa biriwatin ghalabat ghadab itu hadis qudsi. Jadi Quran itu jelas, hadis qudsi ini jelas. Dan saat termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Wong ngaji ra bener kok. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan di swarga nganton iri gitu. Nah, bareng niku mungkin riyen niku. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahman lil kusuma. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikno para. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.